Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil qutuq wal manuq wal rusuq wa taghatil nusuq wa salatil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab Al-Syekh Hujjatul Islam Hamid Al-Ghazali wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syafi'i Al-Baldani wa usulihim wa qura'ihim wa dhabil hukuki alimihna أن الله تعالى يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم له صاحب المقام الحبيب الشندوس ومعالي القاسم وثم له الشيخ مربي روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السدار وثم له الشيخ مربي روح كهدي حسن بصري أبو بكر وثم له الشيخ مربي روح كهدي زكي وثم له الشيخ مربي روحي كهجر ورسيل ثم له الشيخ مربي روحي كهدي سنة وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب قدرك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Sampai di mana bacaan kita ya? Kemarin
halaman 3 masuk paling atas. Iya. Tapi penjelasan ini yang belum. Yang lam yahtalim qadri toha itu ya. Iya. Kita baca yang luarnya dulu, nanti penjelasan kita lanjutin yang kemarin itu. Dari wa ala alihi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu. Wa ala alihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi min ba'di. min ba'di. Amma ba'du. Amma ba'du. Fa'lam Wa'lam ayyuhal harisu ayyuhal harisu al-muqbilu al-muqbilu ala ihtibasil ilmi ala hibbasil ilmi al-muzhiru al-muzhiru min nafsihi nafsihi sidqa ar-raghbati sidqa wa gharda at-ta'attushi wa ilayhi ilayhi annaka in kunta taksidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wat taqadduma ala al-aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fitaraini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Lampu satu nyalain aja. Kecilin. Sebelah sini. Kemarin kita telah membahas 2 bait atau 1 bait daripada Sahibul Manaqib, yaitu yang mempunyai sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibuat nazam oleh ulama. Sebagian ahli sastra telah menazamkan sifat-sifat mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Bahar Basit. Jadi Bahar Basit ini terbilang daripada ilmu arud. Ada Bahar Basit, ada Bahar Rajaz, banyak tuh mengenai ilmu arud. Nah, kita ulang sedikit biar nyambung. Karena ini yang biasa kita pakai sebelum pembukaan taklim. Jadi kalau kita tahu artinya lebih usul lagi, lebih semangat dan juga lebih afdal. Ya. Biqaulihi, dengan ucapannya sebagian Tuan Nazim. Jadi wazannya mustaf'ilun fa'ilun. Ya Rabbi bil Mustafa. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zaman.
منه الجواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر بول منه في علم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفياذا بمختدن هذه الخصائص فاحفظها تكن أمنا من شر نار وسرك ومن محن. Apa ini artinya? Ini kalau saya dengar ginian, saya jadi teringat saya punya guru mulia almarhum Kiai Haji Hasan Basri Abu Bakar. Jadi beliau itu punya nadanya bukan Ya Rabbi bin Mustafa. Kalau biasa kalau kita dengar di musola Awabil seperti yang dibaca oleh Bapak Abbas. Iya. Lam yahtadim qattu hamut lakon abada wa ma tasa'abas lan fi madas zamani. Coba deh kita baca bareng-bareng nih ya. Kasih mic, Abas kasih mic. Jadi suara orang dahulunya ada gitu, pas gitu. Coba kasih mic. Kan ada mic. Coba. Nadanya kayak gitu. Ya. Bener enak ya. Kalau Ya Rabbi bil Mustafa kita sering dengar nadanya. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bareng-bareng kita ya. Iya. Ayo. Lam yahzalim khututa. Yang nada ini, nada yang tadi saya baca ya. Tadi yang suka di itu musola. Lam yahzalim khututa.
الولادة فيه يا ذاكر مختتني الحصائر صفاء فلا نكون آمنا من شرنا وسوء راقي ومن محني. Sekarang kita tahu artinya ntar nih. Jadi biar kita kalau tahu maknanya lebih meresapi. Nah kata sebagian tuan nazim, lam yahtanim qattu taha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Apa maknanya lam yahtalim qattu taha? Yang namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Toha merupakan salah satu daripada nama Rasulullah. Jadi Toha, Mustafa, Yasin itu salah satu daripada nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikata lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Yang namanya Rasul yang bernama Toha itu beliau tidak pernah mimpi basah. Kalau mimpi basah itu menunjukkan berarti dia punya kemaluannya itu dipermainkan oleh setan. Ya. Jadi Nabi ini nggak pernah tuh ngimpi basah, nggak pernah. Mutlakon abada artinya apa? Mutlak selama lamanya. Nggak pernah mimpi. Mimpi basah nggak pernah. Kalau kita malah pengen gitu ya. Apa tuh mimpi basah nih? Udah 3 bulan ada mimpi-mimpi gitu kan? Berarti sama juga kemaluan kita pengen dimainin sama apa? Sama setan. Kalau pengen ngimpi gituan. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Wa ma tasa'aba aslan, yang namanya Rasulullah itu nggak pernah nguap sama sekali. Kalau kita sering nguap, habis makan nguap, lagi sholat nguap, sampai lagi ngaji nguap. Ya kita itu makomnya. Ya, orang kalau nguap itu menunjukkan berarti dia punya badannya berat, karena kebanyakan apa? Makan. Coba ada kita, kalau pagi-pagi kita sarapan, habis sarapan nguap pagi. Sekalipun udah ngopi. Ya, kadang-kadang ada orang yang ngopi-ngopi juga, molor-molor juga. Jadi kagak ngepeng. Ya. Jadi kalau badan berat itu dengan sebab makan atau banyak minum itu bisa menyebabkan kita mual. Ya. Bahkan almarhum Sayyid Utsman bin Yahya, kalau beliau melihat muridnya di satu majlis ketika beliau pengen ngajar, ternyata muridnya ada yang nguap, itu pengajian langsung diliburin. Kalau kita begitu libur mulu. Ya. Baru buka kitab kita udah nguap kalau kita. Buka kitab nguap, tutup kitab juga nguap juga. Jadi awalan akhiran nguap deh. Ya. Jadi Rasulullah nggak pernah tuh yang namanya nguap. Nah, cuman kalau bersin bagus, menunjukkan badan kita itu enteng. Ini kalau kita bersin ucapin alhamdulillah. Ya. Ini kalau kita lagi baca Quran, muaf, stop dulu untuk baca Quran kita. Jadi ketika kita muaf, jangan sambil muaf sambil baca. Ini kan ambil baca Quran, muaf, maksain jadi. Jadi makhorijul hurufnya berantakan. Nah,
pakai tangan kiri. Kalau kita nguap, tutupin pakai tangan kiri. Ya. Karena yang namanya tasawuf itu minasyaitan wal itasu minar rahman. Dikata yang namanya tasawuf, yang namanya nguap itu terbitnya timbulnya dari setan. Itu. Wal itas minar rahman. Kalau orang bangkis itu dari Allah Ta'ala. Ya. Nah di sini dikatakan wa matasa'aba aslan fi madaz zamani artinya sepanjang masa. Jadi yang namanya Nabi nggak pernah tuh ngimpi basah sampai akhir hayat beliau. Yang namanya Nabi juga kagak pernah nguap selama-lamanya sepanjang masa. Yang namanya Rasulullah kagak pernah nguap. Min hudawamu falam tahrub wa ma waqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Min hudawamu, darinya, dari diri Rasulullah, ad-dawabu yang namanya binatang, yang namanya hewan, binatang yang melata ataupun binatang apa aja, falam tahrub, itu yang namanya binatang, falam tahrub, nggak pernah nggak pernah lari, nggak pernah takut kalau ketemu Rasulullah. Makanya kata saya punya guru, kalau ada kucing kemudian lihat muka kita kabur, berarti kita orang jahat. Mungkin dia trauma kali. Ngambil ayam kita gebuk, takutan dia. Kucing kan? Iya. Ya. Itu binatang kagak lari, binatang nggak takut. Kalau lari kan menunjukkan takut itu. Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Dan yang namanya laler, seekor pun juga itu laler kagak pernah nemplok selama-lamanya di badan Rasulullah yang begitu indah. Nggak pernah hinggap seekor laler pun, apalagi dikerumungin gitu. Satu laler aja nggak pernah nemplok di tali, apalagi dikerumungin. Ya. Karena tubuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeluarkan harum yang semerbak. Sekalipun Rasulullah nggak pakai minyak wangi, tapi tubuh beliau itu mengeluarkan wangi yang semerbak. Ya, jadi tubuhnya Rasulullah itu sudah harum. Wa illam yatatayyab, sekalipun beliau nggak pakai minyak wangi. Kalau kita udah pakai minyak wangi, semprot sana semprot kiri, buketek juga tuh. Ini kita udah pakai Rexona ini. Kan habis mandi pakai Rexona. Katanya jangan langsung pakai baju, kipasin dulu katanya gitu kan. Biar kagak kuning katanya baju. Tetap aja bau juga. Ya, itu makom kita itu begitu. Ya. Nah. Rasul kalau umpamanya singgah di suatu rumah, di suatu tempat, ruangan yang tadi disinggahi oleh Rasulullah jadi wangi. Jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah itu jadi harum semerbak. Wa min nasri tibihi, itu kan yang itu tuh. Di mana? Siddud Durar. Ya kan? Ta'attaratit turuq wal manazil. Wa min nasri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil. Ya, jadi jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah, kalau beliau lewat itu yang tadinya kagak ada aroma wangi jadi wangi. Tuh. Ya. Jadi nggak pernah dihinggapin laler. Fi jismihil hasani, apanya? Tubuh beliau yang begitu indah dan juga begitu tampan. Ya.
Jadi kalau mau adu tampan, siapa yang paling tampan? Rasul. Sekalipun umpamanya dibandingin oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tetap Nabi kita nggak ada lawannya. Tetap Nabi kita itu yang paling tampan. Ya, cuman terkenalnya Nabi Yusuf aja. Padahal Nabi Allah Yusuf alaihissalam tuh nggak ada apa-apanya dibandingin Rasulullah. Karena ketampanannya Nabi itu, beliau berkarisma, ada wibawa, jadi ketutup. Makanya para sahabat kalau ngobrol sama Nabi kagak selingkuh liatin muka Nabi, beliau nunduk. Karena apa? Saking wibawanya, berkarismanya Rasulullah. Jadi kalau ngobrol itu sama Rasulullah nunduk. Kayak kita kalau ngobrol sama orang gedean gitu kan, nah sama orang mulia, kita kagak berani pandang mukanya, tunduk kita ya. Padahal kalau mau adu tampan, adu ganteng, nggak ada lawan deh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsanu min kalam tarqattu aini wa ajmalu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ketampanan yang nggak pernah kita lihat ya. Kagak ada ibu-ibu, seorang ibu pun yang lahirin tampannya seperti Rasulullah. Kagak ada. Mana orang pulau? Gak ada. Sepaling tampannya pun orang pulau tetap gak ada apa-apaannya sama Rasulullah. Ya kan? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya, engkau ya Rasul tercipta dalam keadaan terbebas daripada segala aib. Kagak ada kekurangan sedikit pun juga. Kalau kita kan ada orang ganteng tapi tetap aja masih ada kekurangan. Apanya kayak? Iya. Ganteng si ganteng. Nah, cuman kadang giginya kurang rapi, ya kan? Ganteng si ganteng tapi hidungnya mancung ke dalam, ya kan? Ecek dong. Tapi kalau Rasulullah mubarra'an min kulli aibin, terbebas, terlepas daripada segala macam kekurangan, kagak ada kurang-kurangnya. Udah full, Allah Ta'ala kasih ketampanan tuh 100% udah. Bisa ya. Iya. Cuman bukan sekedar tampan, memang akhlaknya juga tampan. Kalau kita ada tampan tapi akhlaknya kayak setan, ya kan? Macam-macam. Tapi kalau Rasulullah, wah udah segala-galanya dah. Ya. Kannaka khuliqta kama tasya', kata seorang pujangga Islam, seakan-akan engkau itu tercipta sebagaimana yang engkau inginkan. Jadi Nabi kayak mesen gitu. Kalau kita umpamanya suruh mesen mau kayak gimana gitu, mau kayak gimana gitu. Wah ini sih kayak artis Korea gitu kan. Nah, itu Nabi kayak begitu, kayak mesen gitu, inden gitu. Maunya begini kayak gitu. Ya. Bi qalbihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani. Bi qalbihi ka'ama min, belakangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ka'amamin, sama seperti depan beliau, ibarat mobil kayak ada kaca spion. Sekalipun Rasulullah pandangan matanya ke depan, tapi tetap aja yang di belakang beliau tahu. Siapa ini di belakang gue ini? Nah, itu Rasulullah tahu. Kayak kalau kendaraan kan kita ada kaca spionnya, jadi kita tahu yang di belakang kita siapa. Itu Rasulullah kayak gitu. Apa yang beliau tahu di depan beliau, begitu juga beliau tahu yang ada di belakang beliau. Nah, ketika beliau jadi imam sholat, sawu sufufakum, Nabi tahu ada yang melencong, ada yang jaraknya jauh-jauhan karena musuh-musuhan. Nah, Rasul tahu tuh. Nah, padahal Rasulullah pandangannya mana? Kiblat ke depan. Tapi beliau mengatakan demikian karena tahu tuh para sahabat itu ada barisannya enggak apa? Yang kurang bagus. Jadi
ngelihatnya di depan itu, sekalipun pandangan mata beliau itu ke depan, tapi beliau tahu ada apa yang di belakang itu. Begitu. Ru'yatun sabatat, penglihatannya tetap gitu. Ya, jadi ngelihat ke belakang kayak ngelihat ke depan aja gitu. Wala yura athru baulin minhu fi alani. Tidak pernah tuh yang namanya Rasulullah itu terlihat bekas pipisnya. Jadi bekas pipisnya langsung diserap oleh bumi, langsung ditelan sama apa? Bumi. Kan kayak biasa kita kalau kencing sembarangan itu kan kelihatan itu. Apalagi habis makan jengkol, ngamrong banget itu. Wah, kencing siapa nih? Oh, tadi malam tuh gitu kan, makan jengkol gitu. Nah, kambek itu. Tapi yang namanya Nabi itu jangankan sosok beliau, bayangkan ibadah kita aja ya nggak bisa disamakan mulianya dengan, mohon maaf, dengan pipisnya Rasulullah. Oh, kita mau banding-bandingin ibadah kita sama pipisnya Rasulullah, masih muliaan pipisnya Rasul. Ibadah kita bisa jadi kagak diterima. Ibadah kita itu, kita nggak tahu sholat kita diterima apa enggak, kan? Orang kita sholat juga karuan, baru Allahu Akbar, udah inget tuh ya, ya kan? Rumah ada yang bayar utang kayak, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kurunya kan ketika Allahu Akbar udah fokus, hilangin tuh. Ya, masalah-masalah dunia, ya kan? Kepusingan, kepenatan, apa aja mengenai urusan dunia hilang. Ingat aja. Orang duit goceng aja ingat. Duit kita lupa. Gue pengen amal ntar malam nih di Mandolo Herot. Di mana itu goceng? Oh iya, di selipan kitab. Ingat itu. Yang tadinya lupa jadi apa? Nah, coba deh, kalau antum lupa apa aja juga sholat pasti bakal ingat. Dan nggak percaya, coba buktiin. Ya. Oh. Ya. Di ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala, sementara air kencingnya Rasulullah itu suci, tidak najis. Darahnya Rasul pun sama begitu juga. Ketika beliau tuh di Sangrah itu, yang ambil darah tuh bukannya dibuang, suruh buang sama Rasulullah, tapi sama sahabat itu diminum tuh darahnya Rasulullah. Coba kalau darah kita, bisa koron. Jadi air pipisnya, air seninya Rasulullah nggak terlihat, bekasnya nggak kelihatan, langsung ditelan oleh wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa wa la yura zilluhu fi syamsi dhu fatani wa qalbuhu lam yanam. Di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur, matanya terlihat terpejam, namun hati beliau itu terjaga. Matanya kelihatan sama kita, sama para sahabat merem, tapi tetap hatinya terjaga, hatinya nggak tidur. Itu para nabi, para rasul begitu. Nabi kita pun begitu. Ya. Kalau kita mata merem, ngorok, hati molor. Kalau kita itu. Iya. Tapi kalau Rasulullah matanya merem tapi hatinya terjaga. Sadar beliau, nggak ikut tidur. Nah, kita nggak bisa begini nih. Jangan dikata lu ngorok, lu tidur merem tuh, kagak tidur.
Ada sih mata doang merem gitu kan nih. Hati ini mah wah jaga. Bisa dipercaya kira-kira? Ya mungkin kalau kita pura-pura tidur bisa. Bahkan kata Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wa la tanamu qulubuna. Kami para nabi, kami para rasul, tanamu a'yununa, mata kami ini apa? Terpejam. Tapi wala tanamu qulubuna, hati kami ini enggak pernah tidur. Hatinya tetap terjaga. Kayak gitu. Ya, jadi kalau para nabi, para rasul tidurnya aja ingat Allah. Apalagi lagi apa? Lagi meleknya. Tidurnya aja ingat Allah. Kalau kita kan gak bisa. Lagi tidur ingat Allah, ingat gak kita? Gak, orang subuh kesiangan. Jadi wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, hatinya beliau itu apa lam yanam, enggak tidur, artinya terjaga, sadar. Wal ainu qad na'asat, wal hal kedua matanya beliau itu terpejam, merem. Wala yurazilluhu fi syamsi dhu fatani, wala yurazilluhu fi syamsi wala yurazilluhu fi syamsi dhu fatani. Nabi itu enggak pernah kelihatan bayangannya di matahari. Jadi matahari itu kagak bisa tuh membuat bayangannya Rasulullah. Kalau kita tengah hari bolong kan kita pasti ada bayangan itu, ya kan? Bayangan kita, alangkang kita ya, gitu kan? Nah, jadi matahari itu nggak bisa bikin bayangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Apa sebab? Karena nurnya itu, cahayanya matahari itu kalah dengan cahayanya Rasulullah. Tuh, cahayanya kalah, jadi nggak bisa bikin bayangan Rasulullah. Ya. Bahkan kalau ketika beliau dulu tuh ke negeri Sam untuk berdagang, ketika itu Nabi belum dibangkitkan jadi Nabi dan Rasul. Itu beliau di sepanjang jalan ke negeri Sam itu untuk berdagang itu dinaungi oleh awan. Itu namanya disebut dengan apa? Irhas. Jadi keluar biasaan, keistimewaan yang dimiliki oleh seorang sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Udah punya kelebihan itu. Jadi dinaungin oleh awan tuh. Rasulullah jadi kagak, jadi nggak kepanasan, nggak panas beliau tuh. Ya. Itu namanya irhas. Kalau orang soleh tapi bukan wali, umpamanya dia bisa nyembuhin orang, kalau dipegang sama dia itu namanya maunah. Allah Ta'ala kasih pertolongan kepada dia. Ya. Wali sih bukan, karena kalau wali karomah. Kalau orang biasa tapi rajin ibadah namanya apa? Maunah. Kalau orang ibadah kagak bisa terbang di udara, umpamanya gitu, di gusuran ada yang terbang gitu kan, ambil mancing. Nah, tapi ibadah kagak gitu kan. Ya, orang-orang pada napak gitu kan. Nah, ini kok ngambang. Apa amalannya? Jangan datengin yang kayak gitu, kita minta amalan sama dia lagi. Nah, itu namanya apa itu? Istidroj. Uluran dari Allah. Ya, karena ibadah kagak, sholat kagak. Gitu. Tapi kalau Bang Arai bisa terbang sih aneh yakin. Beliau menggunah tuh sih. Karena beliau rajin ibadah. Wala yurazilluhu fi syamsi dhu fatani. Rasulullah seorang yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya.
Bahkan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan lautan, sedangkan ilmunya nabi-nabi yang lain itu laksana satu raupan daripada air lautan tadi. Ini ilmunya nabi, ini lautan nih. Nah, para nabi-nabi, para rasul yang lain cuman ngambil cuman satu gayung doang, satu raupan doang diambil, sisanya masih banyak, masih banyak. Atau ilmunya Rasulullah itu dikatakan, digambarkan bagaikan air hujan yang terus menerus menetes ngalir, hujan lebat. Nah, nabi-nabi yang lain cuma satu titik daripada air hujan tadi. Bayangin tuh ilmunya Rasul, akhlaknya Rasul, segala macam itu. Ayat dikatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyyin, mengungguli para nabi, fi khalqin, baik dalam postur tubuhnya, wa fi khuluqin, dalam akhlaknya, karena khuluquhul Quran, akhlaknya nabi apa? Quran. Wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam, tidak ada yang bisa menandingi bahkan menyamai dalam ilmu ataupun kemurahannya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah. Gitu. Ini udah isya belum? Udah kayaknya. Udah ya? Mati dan Lanjut nggak? Lanjut ya, nanggung ini. Jadi antum bacanya nanti ya, jadi bisa ngeresapin hati. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyada bimukhtatani. Katfahu asalnya katifahu, cuman kalau kita baca katifahu itu enggak pas dia punya timbangannya. Jadi nahu sorob itu kadang kagak main kalau sairan itu, dalam sairan kagak main, kalah nahu sorob. Baris juga sama begitu. Katfahu asalnya katifun, katifun itu pundak. Katifa asalnya artinya dua pundak, tapi di sini taknya disukunin, katfahu gitu. Katfahu qad alata qauman idza jalasu, kedua punggungnya Rasulullah, pundaknya gitu. Ya. Dua pundaknya Rasulullah itu mengungguli, meninggikan kaum apabila mereka sedang duduk. Ini padahal Rasulullah lagi duduk bareng-bareng dengan sahabat. Bahkan ada yang lebih jangkung dari Rasulullah, tapi ketika beliau bareng-bareng duduk dengan Rasulullah, itu Rasulullah kelihatan lebih tinggi ininya, pundaknya itu. Lebih apa? Ini menunjukkan kemuliaan beliau. Padahal sahabatnya Nabi itu ada yang lebih tinggi dari Nabi. Tapi ketika duduk tetap yang kelihatan tinggi itu siapa? Rasulullah. Bisa begitu ya? Indal wiladati sifyadha bimukhtatani, ya, ketika melahirkan, ya, ketika Rasulullah ibunya melahirkan beliau terlahir ke alam dunia ini, sifyadha bimukhtatani, sifatkanlah oleh engkau. Ya za artinya ya hadza, wahai orang ini. Bagaimana beliau itu? Bimuhtadani, beliau itu ketika terlahir sudah dalam keadaan terkhitan. Ada orang bolok ngelahirin langsung disunat gitu, kelihatan langsung bentuknya apa ya? Udah disunat. Nggak usah polo dulu luasan deh, nah kita jamaah kita ini. Ada nggak pas udah brojol dari kandungan ibunya udah kelihatan kesunat gitu? Belum ada gitu ya. Tapi Rasulullah kagak perlu disunat-sunat lagi, sudah terkhitan, udah disunat. Kenapa? Di sini ada hikmah. Hikmahnya apa? Jadi kan kalau disunat otomatis kan ada yang lihat kemaluan Rasulullah. Tapi kalau sudah tersunat berarti kagak ada yang bisa melihat siapa? Kemaluan Rasulullah. Tuh, kemaluannya Allah Ta'ala jaga. Gak ada yang bisa melihat kemaluannya. Coba kalau perlu disunat dulu kan kayak kita, dilihatin nggak dong? Ditonton lagi.
Kalau sekarang di videoin bisa dimasukin status. Makin batang. Nah, ya kan? Tapi kalau Rasulullah terlahir dalam keadaan sudah tersunat. Hikmahnya apa? Tuh kagak ada yang bisa lihat kemaluannya Nabi kita, Nabi Muhammad. Gitu. Hadil khasa'is fahfazhatakun aminan. Ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah kemuliaan tadi. Fahfazha, maka jagalah, peliharalah, hafalkanlah, takun amina, niscaya engkau akan menjadi orang yang aman. Nah, kita apalin sama kita nih. Ya, jadi kita jangan bacanya lagi taklim doang. Ya, di luar taklim, umpamanya antum sambil gendong cucu gitu kan, nimang-nimang, lam yahdali, kayak gitu. Baca. Aman dari apa? Min syarri narin, dari kejahatan, dari keburukan api dunia dan juga api akhirat. Di dunia insya Allah nggak kena kebakar. Di akhirat insya Allah tak tersentuh oleh siksa api neraka. Wasurrakin, terbebas, Allah Ta'ala selamatkan daripada yang namanya pencurian. Insya Allah motor depan rumah kagak dikunci kagak hilang. Tapi tetap kita kudu ikhtiar dulu, kunci dulu. Ah itu kan mau ngetes nih, mau ngetes nih, itu kan. Belum kita lazimin, baru baca tadi doang mau ngetes. Ntar hilang sangkain aneh salah ini. Iya. Nah, tapi ikhtiar dulu, tetap kunci dulu. Rasulullah begitu, kontanya ikat dulu, habis diikat ya udah pasrahin sama Allah. Yang penting kita udah ikhtiar, gitu kan. Wa min mihani, dan juga daripada segala macam mihan, ujian-ujian dan juga cobaan-cobaan dari Allah. Insya Allah bila mana kita dapetin ujian, cobaan dari Allah, kita bakal selamat. Artinya bakal berhasil ujian itu kita lewati gitu. Pasti kita bakal berhasil melewati segala ujian-ujian yang datangi dari siapa? Dari Allah. Baik ujian di dunia, ujian setelah mati, ataupun ujian nanti di negeri akhirat. Jadi antum hafalin nih biar kita aman gitu. Aman dunia, aman akhirat. Kira-kira apa ini? Insya Allah. Ya. Tapi kalau sering-sering kita dengar sih lama-lama hafal. Walaupun hafal cangkem biasanya. Ya, cuma asal denger aja. Tulisannya kayak gimana nggak tahu kita kadang-kadang. Nah kan bocah begitu. Anak-anak kecil kan hafalnya hafal apa? Hafal cangkem. Tapi dia tulisannya itu hurufnya kagak tahu bagaimana. Tapi insya Allah kalau antum sih huruf tahu, makna tahu, insya Allah ngapal juga cepat. Lupanya cepat juga. Nah, jadi ini saja ya pertemuan kita ya, pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin, mendapatkan keberkahan daripada pengarang ini kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta